Ada perbedaan besar antara tahu dan membutuhkan. Seseorang bisa memahami apa yang benar tanpa pernah benar-benar mencarinya, tanpa pernah menjadikannya arah hidup. Dan disitulah perbedaannya muncul. Yang disebut berbahagia di sini bukan yang sekadar mengerti, melainkan yang tidak bisa diam tanpa itu. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ini bukan lagi soal kesadaran. Ini sudah menjadi dorongan. Dua hal yang tidak bisa dipalsukan, tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa dipaksa dari luar. Kalau tidak ada di dalam, tidak ada. Dan disitulah letaknya. Yesus tidak mengatakan, berbahagialah orang yang tahu kebenaran. Bukan juga, berbahagialah orang yang melakukan yang benar. Tapi mereka yang lapar dan haus. Ini bukan tentang informasi, ini tentang kebutuhan. Seseorang yang lapar tidak perlu diingatkan untuk makan. Seseorang yang haus tidak perlu disuruh mencari air. Ada sesuatu di dalamnya yang mendorong. Dan itu berbeda dengan sekadar tahu. Banyak orang tahu apa yang benar. Banyak orang mengerti. Tapi tidak semua lapar. Dan itu terlihat. Karena tanpa rasa lapar, kebenaran hanya menjadi konsep. Sesuatu yang dipahami, tapi tidak dikejar. Kalau kita tarik ke belakang, ini tidak berdiri sendiri. Hati yang masih sibuk mempertahankan diri tidak akan pernah benar-benar lapar. Hati yang masih penuh dengan dirinya sendiri tidak akan mencari lebih jauh. Tapi setelah kesadaran, setelah duka cita, setelah kelembutan, sesuatu mulai terbuka. Dan dari ruang itu, muncul rasa lapar. Ini bukan kewajiban, ini respons alami. Dan di titik ini, arah hidup mulai terlihat jelas. Bukan lagi sekadar menghindari yang salah, tapi mulai mengejar yang benar. Sekarang kita masuk lebih dalam. Kebenaran di sini bukan hanya soal benar atau salah secara moral. Ini tentang keselarasan, tentang hidup yang berada di jalur yang tepat, tentang sesuatu yang utuh, di dalam dan di luar, dan itu tidak bisa dicapai dengan setengah hati. Itulah sebabnya kata yang dipakai adalah lapar dan haus, bukan sekadar ingin, karena keinginan bisa ditunda, bisa dialihkan, bisa diabaikan, tapi lapar tidak bisa dibiarkan. Cepat atau lambat, ia akan menentukan arah hidup. Sekarang, bayangkan ini. Dua orang sama-sama tahu apa yang benar. Yang satu menganggap itu penting, yang lain merasa tidak bisa hidup tanpa itu. Secara luar, terlihat sama, tapi arah hidup mereka berbeda. Yang satu bergerak saat nyaman, yang lain tetap mencari meskipun tidak mudah. Dan disitulah perbedaannya. Sekarang kita sampai pada bagian ini. Karena mereka akan dipuaskan. Ini bukan janji instan, bukan juga janji bahwa semua akan mudah. Ini adalah kepastian arah, bahwa rasa lapar itu tidak sia-sia, bahwa pencarian itu tidak berakhir kosong, tapi akan bertemu dengan sesuatu yang nyata. Sekarang, kita kembali ke diri kita. Pertanyaannya bukan lagi, apakah saya tahu? Tapi, apakah saya lapar? Karena disitulah semuanya dibedakan. Bukan antara yang tahu dan yang tidak tahu, tapi antara yang mencari dan yang berhenti. Dan dari situlah arah hidup akan ditentukan.